Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Julia Ananda. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang di podcast saya. Kali ini saya akan bahas tentang potensi zakat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Berbicara tentang zakat, sebenarnya ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Zakat ini adalah termasuk salah satu hal yang sangat penting apabila kita kelola dengan baik, akan berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Pundi-pundi keuangan Islam dan ekonomi syariah salah satunya adalah berbicara tentang zakat. Zakat dapat berpengaruh dalam mengolah potensi ekonomi syariah dengan penguatan sinergi aspek sosial. Zakat itu adalah sesuatu yang telah ditentukan dari harta yang telah ditentukan juga, diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai ibadah kepada Allah, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, dan untuk mensucikan jiwa dan harta. Potensi zakat sangat signifikan terhadap kesejahteraan manusia. Al-Quran menyebutkan fakir dan miskin adalah dua kelompok manusia dari kedelapan asnaf yang diprioritaskan untuk menerima zakat. Kedelapan asnaf itu apa-apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, di kota Langsa sendiri, kota yang menerapkan syariat Islam, memiliki lembaga penghimpunan zakat bernama Baitul Mal. Baitul Mal ini diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Bapak Marzuki Hamid sebagai Wakil Wali Kota Langsa menjelaskan, zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah individual untuk mengharmoniskan hubungan kita secara terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai ibadah sosial dalam rangka hubungan secara horizontal sesama manusia. Apalagi dengan kondisi bangsa saat ini yang sedang melawan pandemi COVID-19 serta berbagai bencana alam. Ini merupakan momen yang tepat untuk berbagi. Pada posisi inilah zakat memiliki potensi yang besar dalam membantu perekonomian umat. Mekanisme zakat menjadikan adanya redistribusi kekayaan dari orang yang memiliki harta berlebih kepada orang yang kekurangan harta, supaya harta tidak berputar di antara orang-orang yang kaya aja. Apabila dihimpun, didayagunakan, dan didistribusikan secara optimal, zakat dapat menjadi sebuah alat untuk mereduksi ketimpangan ekonomi masyarakat dan memusnahkan kesengsaraan umat. Permasalahan dalam perekonomian saat ini salah satunya adalah kemiskinan. Berbicara tentang kemiskinan termasuk bahaya yang sangat mengancam kita semua. Dampak dari kemiskinan ini sangat besar loh teman-teman. Kemiskinan dapat membahayakan akidah, membahayakan akhlak dan moral, mengancam kestabilan pemikiran manusia, dan membahayakan keluarga. Nah, dari permasalahan ini, potensi zakat sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memusnahkan kemiskinan. Sebagaimana kita ketahui bersama, zakat itu kan termasuk dalam ibadah yang sangat penting banget dan fundamental dalam Islam. Karena zakat termasuk dalam bagian rukun Islam yang 5 kan? Namun kenyataannya, kebanyakan di antara kita umat Islam masih menganggap zakat itu sebagai beban dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, untuk itu kita harus mengubah mindset dari menganggap zakat sebagai beban menjadi menganggap zakat sebagai sebuah kebutuhan. Caranya adalah dengan tujuan, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mensyariatkan ibadah zakat kepada kita? Tujuannya adalah yang pertama mensucikan jiwa dan harta. Zakat itu juga memiliki manfaat bagi orang yang menunaikan atau muzaki, bukan hanya bagi penerimanya aja loh.
Manfaatnya apa sih bagi muzaki? Di antaranya adalah para muzaki secara tidak langsung akan mendapatkan ketenangan jiwa, merasa bahwa dengan dana zakat yang dia berikan akan bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, menciptakan struktur masyarakat yang saling mencintai satu sama lain. Maksud dari mencintai ini saling membantu ya teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan potensi ekonomi. Para ekonom muslim berpendapat, sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar dua elemen penting, yaitu hilangnya sistem riba dan teraktualisasikannya potensi zakat. Wah, ternyata potensi zakat itu sangat istimewa ya teman-teman, jika diamalkan dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya podcast aku kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan aku mau ucapkan terima kasih juga kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Langsa, serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KPM ini. Saya Julia Adanda mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.